Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai anak cucu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau bau, maka malaikat tak menurunkan rahmat. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, thauman, bawang putih, la yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Yang makan bawang merah, bawang putih, bau busuk, innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau itu. Jangankan kawan malaikat pun tersakiti, apalagi habis makan bawang saja, bawang, bayangkan bawang, apalagi jengkol, petai, sambal belacan. Oh, tak boleh itu dimakan Pak Ustadz. Boleh, siapa bilang tak boleh dimakan? Tapi gosok gigi dulu. Makanya Nabi sebelum sholat apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli shalah, setiap mau sholat. Jadi yang paling bagus bukan sekedar gosok gigi tapi mandi, karena mungkin berkeringat, bau busuk, maka dia mandi. Bagus mandi malam. Ada yang mengatakan mandi malam rematik, sakit tulang Pak Ustadz. Habis tenggelam matahari sampai jam 12 malam, itu yang tak baik. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bagus mandi malam. Mandi dengan air dingin, air hangat sama saja. Yang tak boleh mandi pakai air mendidih. Kami dulu waktu kuliah di Mesir itu memang mandi pakai air hangat. Di setiap kamar mandi itu ada namanya sakhanah. Sakhin panas, sakhanah pemanas air. Kalau tak percaya tanya, ada Ustadz Taslim, ada Ustadz Ican, ada Ustadz Said Ambia. Ini mereka ini tamat dari Mesir, putra daerah daripada Jambi, alim ulama, ustadz-ustadz kita. Jadi mandi tak boleh mandi berwuduk dengan air musyammas, syams matahari, musyammas yang terjemur panas matahari, terkena penyakit supak, terkena penyakit baros, penyakit kulit. Itu tak boleh. Adapun yang dihangatkan, saya dingin Pak Ustadz, habis berwuduk itu boleh dilap pakai air, boleh dilap pakai tisu, boleh dilap pakai anduk, boleh. Kata Imam Nawawi paling tinggi makruh. Ada yang tak tahan dia kena air, tapi yang paling bagus mandi segar bugar, termasuk membuat badan kita fresh fit adalah terapi mandi. Lalu setelah mandi itu sembahyang salat sunat wudu, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa keutamaannya? Nabi memanggil Bilal, Bilal sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah, ku dengar suara terompahmu, suara selapmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amal kau Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat sesudah bersuci, yaitu sesudah berwudu. Paling elok, paling bagus solat sunat wudu, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Yang NU, yang Perti, yang kaum tua pakai usolli, yang Muhammadiyah enggak pakai usolli lillahi ta'ala. Bagus, mantap. Bagi yang sudah solat sunat wudu sering lanjutkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah solat sunat wudu, bagi yang belum, coba-cobalah buat. Jangan sampai nanti mati ditanya malaikat, pernah solat sunat wudu? Pernah. Kapan? Niat aja tapi tak jadi. Nah, selesai solat sunat wudu, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat. Silap kita banyak, salah kita banyak. Bagus solat sunat taubat pagi, petang, siang, malam. Tapi yang paling afdal malam, menjelang tahajud. Bangun jam 3, bangun jam 2. Saya payah bangun jam 2. Kami tadi tak bisa bangun jam 2. Kenapa? Karena sampai jam 1. Sampai jam 1, tak akan bangun jam 2. Jadi jam berapa bangun? Jam 2, jam 3, jam 4 baru bangun. Kalau jam 4 bangun masih boleh tahajud? Boleh. Tahajud tu jam berapa baru tak boleh? Azan subuh, itu tak boleh. Maka kalau terbangun lambat, muazin mau azan, jangan dulu azan muazin, saya mau tahajud. Bukan itu maksudnya, bukan suara azannya. Masuk waktu subuh,
terbit fajar shadiq, nah itu baru tak boleh lagi tahajud. Jam 4.30 boleh, jam 4.45 boleh, tapi sudah sedikit lagi mau habis. Yang paling afdal. Kenapa Nabi mudah bangun malam? Karena tidur sesudah isya. Nabi itu tidur sesudah isya. Kalau tidur sesudah isya pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam tidur. Itulah tidur yang paling berkualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya. Kenapa umat ini payah bangun malam? Karena tidurnya tengah malam. Sesudah isya. Sesudah isya itulah paling banyak godaan. Abad kejayaan, Joda Akbar, macam-macam. Real Madrid, PS Barcelona, Manchester United. Itunya setelah malam. Makanya meninggalkan ini semua. Tadi malam Ustadz kenapa tidurnya sampai jam 1? Kami pengajian dari Sarolangun mau limpah ruah menuju pentas macam mencium Hajar Aswad, hampir remuk tulang lagi. Untunglah jamaah Muara Bungo berdoa tadi malam, hendaknya Ustadz Somad sampailah subuh besok di Masjid Agung. Akhirnya sampai kemari sehat walafiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz takbir? Banyak betul yang mancing-mancing. Nah, sesudah kita sholat sunat taubat, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala, ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang banyak silap, banyak salah, banyak dosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Macam mana mandi taubat tu Pak Ustaz? Macam mandi wajib, basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau salto ke sungai, kepala dulu, kaki dulu bisa juga. Nah, sesudah itu bersih. Ada pula orang bertanya, Ustaz, macam mana mandi taubat Pak Ustaz? Basah semua macam mandi wajib. Mandi wajib tu macam mana Pak Ustaz? Anak udah 3. Mohon maaf cakap tak layak depan orang tua, alim ulama, pantang. Lalu kemudian sesudah itu barulah solat sunat taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang silap salah buat dosa, thumma yatatahhar, mandi taubat, thumma yusalli rak'ataini, sembahyang salat sunat taubat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Paling pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, yang lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan air mulut. Kalau yang pakai suara, pakai irama, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada pula yang membaca syair, bukan hadis Nabi. Itu yang dibacanya itu syair. Ilahi las tulil firdausi ahla, ilahi ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga jannatul firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, wala aqwa, aku tak kuat, ala naril jahimi, masuk neraka jahanam. Kau mau masuk surga, aku tak layak masuk surga ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka, aku pun tak kuat masuk neraka. Jadi kau mau kemana? Masukkanlah aku dalam surga, di teras-terasnya aja pun tak apa-apa lah. Begitu cara merayu Allah. Idza sa'altumullah, kalau kau minta sama Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga jannatul firdaus, surga yang paling tinggi jannatul firdaus, tempat yang paling tinggi di Masjid Agung, lantai 2. Ini yang di lantai 2 ini orang-orang yang hebat nih. 2 kemungkinan, pertama hebat, kedua terlambat. InsyaAllah semuanya baik-baik insyaAllah. Yang di atas ni anak-anak muda, coba tengok wajah-wajah anak muda, Masya Allah, anak muda. Sampai kemari anak mudi.
Sampai ke sana, oh, anak-anak kecil, masya Allah, anak kecil datang subuh berjamaah. Ini saya curiga jangan-jangan di absen ini. Jujur, anak-anakku, ini anak-anak nih jujur. Kalau jangan kalian bohong. Kalau absen, angkat tangan kanan. Kalau tak absen, angkat tangan kiri. Absen. Takut tuh, takut. Tapi insya Allah di Kabupaten Muara Bungo, di Kabupaten Sarolangun, di Provinsi Jambi sudah beberapa kali tempat pengajian panas terik. Pertama kali pengajian coba panas, tak ada atap di lapangan di depan kantor wali kota. Saya tanya, berapa luas lapangan ini Pak? 2 hektar Ustaz. Berapa jumlahnya itu? Hitung sendirilah. Wah, tidak ada main absen. Ternyata begini orang Jambi kalau pengajian. Semangat luar biasa. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqamah sampai akhir hayat insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bertakbir itu membangkitkan semangat. Bertakbir itu setan lari tunggang langgang lintang pukang. Hadisnya sahih Bukhari. Kalau kumandang azan kita kuat, maka setan lari. Wa alaihi duratun kentut yang berbunyi. Ada kentut tak berbunyi, namanya fusaun. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu lengkap. Makanya kamus bahasa Arab itu panjangnya semeter. Nama kitabnya Lisanul Arab, ditulis oleh Ibnu Manzur, panjangnya semeter. Karena kosakata bahasa Arab lengkap. Kentut tak berbunyi sama berbunyi aja sampai ada. Yang berbunyi duratun, yang tak berbunyi fusaun. Tapi tak ada yang bau sama tak bau, tak ada, karena semuanya berbau. Sampai mana tadi ceritanya? Nah, itulah saya tak boleh dibelok-belokkan. Sampai terkentut-kentut setan mendengar suara teriakan Allahu Akbar. Makanya kalau ada kawan mengantuk pas khotib naik mimbar, mengantuk hari Jumat, teriaklah Allahu Akbar. Makanya carilah muazin yang suaranya paling nyaring, paling merdu, paling kuat. Macam mana? Muazin Masjid Agung tadi. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini sekarang kadang sedih kita kalau di masjid yang azan, yang dia azan awak cemas sakratul maut. Allahu Akbar. Oh, kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku lari, kata dia. Tapi kalau cuma latihan aja tak usah lah, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat sunat taubat, salat sunat wudu sudah, salat sunat taubat sudah, apa lagi? Salat sunat hajat. Apa hajatnya? Macam-macam. Yang belum nikah tentu hajatnya ingin nikah, betul? Yang sudah nikah tentu hajatnya ingin nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau balik aja dengar ini. Awak datang kemari ini mau menenangkan hati Pak Ustadz. Ustadz ini ceramah membangkit marah, mau awak balik gitu. Jangan, peace, damai. Peace artinya damai, pipis kencing. Nah, oleh itu salat hajat. Hajatnya tak perlu disebutkan di mulut, hajatnya dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salat sunat taubat sudah, salat sunat wudu sudah, salat sunat hajat sudah. Ayatnya apa Pak Ustaz? 6 rakaat, terserah. Kalau hafal banyak macam tuan imam tadi hafal Quran, terserah. Saya tak hafal Pak Ustaz. Imam hafal Quran, dipejamkannya mata nampak semua, Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, nampak. Tinggal klik aja, klik Al-Baqarah muncul. Tadi dikliknya surat Alif Lam Mim Tanzil Sajadah muncul. Kita diklik Al-Baqarah keluar sapi betina. Awak tak hafal Quran, Ustaz hafal Quran. Pernah dulu, itu pun 8 juz cuma.
Kuliah tingkat 1 2 juz, kuliah tingkat 2 2 juz, kuliah tingkat 3 2 juz, kuliah tingkat 4 2 juz, 8 juz. Ustaz Ican 8 juz, Ustaz Somad 8 juz, Ustaz Taslim 8 juz, Ustaz Gunawan 8 juz, Ustaz Said Ambia 8 juz, Ustaz Sarwan 8 juz. Sampai balik ke Riau hilang. Nampak lutut hilang sejuz. Makanya kalau ibu sayang sama anak-anak kita yang hafal-hafal Quran, pakailah baju kurung, baju panjang. Macam mana? Macam baju malam ni lah. Hafalan anak-anak Jambi tak akan hilang. Kenapa? Karena baju-baju perempuan orang di Jambi panjang-panjang. Entah malam ni aja, wallahu alam. Nah, lalu kemudian ayatnya apa Pak Ustaz? Terserah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua, qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Habis itu sembahyang hajat, qul wallahu ahad. Dilaporkanlah ke Nabi nama orang yang sembahyang ayatnya kulhu Qatadah bin Nu'man. Ada orangnya namanya Qatadah ibnu Nu'man. Dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Musnad, nama penulisnya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 di Baghdad, makamnya Irak. Ya Rasulullah, ya ini ada seorang sahabat ayatnya dari Isya sampai subuh qul huwallah qul huwallah qul huwallah. Apa hukumnya? Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dia sudah menghatamkan Quran dalam tahajudnya berkali-kali. Ini makin memperkuatkan kita yang selama ini ayatnya qul huwallah. Inilah yang dalil selama ini kami tunggu-tunggu Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Jadi qul huwallah ini bagus, jangan berkecil hati. Jadi ikutlah Qatadah bin Nu'man qul huwallah, tapi dari Isya sampai subuh. Tak berhenti dia. Begitulah amal dia luar biasa. Lalu kemudian Nabi memuji dia, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat yang mudah bagimu dari Al-Quran. Apa yang mudah itu baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang sedang musim banyak narkoba, baca ayat narkoba. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Kebetulan sedang banyak pula yang mati musibah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kebetulan sedang banyak pula yang pergi haji, ingin pergi haji, baca wa atimul hajja wal umrata lillah. Tergantung apa yang ingat. Saya Pak Ustaz asal saya pejam mata ingat qul huwallah, bacalah qul huwallah. Salat sunat wudu sudah, salat sunat taubat sudah, salat sunat hajat sudah, salat sunat tahajud berapa rakaat? 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Setelah itu solat sunat witir. Solat sunat witir 3 rakaat. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Salasa artinya 3. Hebat. Belajar bahasa Arab, jangan hanya diucapkan saja. Salasa 3. Wahid, isnin, salasa. Ini bisa dibawa umroh. Mana tahu pergi nanti umroh sama Ustaz Ican, tinggal di hotel Zamzam Tower di depan Masjidil Arab, tinggal di lantai 3. Ditanya orang Arab, sakin fahim, tinggal di mana? Dorkam, lantai berapa? Salasa rakaatin. Itu lantai 3. Kalau lantai 4, arba'a rakaatin. Cuma yang agak payah kalau lantai 7. Lantai berapa? Al-Maghrib wal Isya. Itu lantai 7 tuh. Jadi awak ini mesti belajar bahasa Arab supaya kita paham apa yang dibaca imam. Jangan sampai imam menangis, awak menangis. Membacalah Syekh Abdul Rahman Sulis, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka melepuh terbakar, hancur gosong, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka rasakan sakitnya azab. Menangis imamnya, makmum pun di Masjidil Haram banyak menangis.
Jamaah dari kampung awak pun ikut juga menangis, tapi bukan karena arti ayat itu, tapi lama betul imam toga. Na'udzubillah. Oleh sebab itu anak-anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, Islamic boarding school, supaya dia paham apa yang dibaca imam. Jadi kalau kami tak paham, tak sah Pak Ustaz. Sah. Jangan kata tak sah. Ayat yang sepanjang-panjang tadi dibaca tuan imam, afdal. Salat subuh Jumat paling afdal kalau dibaca surat Sajadah. Itu hadisnya sahih. Di mana hadisnya bisa kami tengok? Mana kitabnya? Download 99 tanya jawab salat. Di mana? Di Play Store. Buka HP, Play Store, tulis 99 tanya jawab salat, enter. Siapa yang nulis bukunya? Abdul Somad LCM. Download gratis, free. Setelah dapat, share ke kawan-kawan dalam bentuk PDF. Share. Saya sudah selalu men-share buku nih Pak Ustaz. Kenapa saya tak jumpa? Belum dibaca. Baca dulu baru share. Tonton dulu baru share. Ini banyak jamaah ini share. Kenapa kamu tak baca? Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Oh, tak bisa begitu. Harus kita serius. Setelah salat witir barulah berdoa. Menjelang azan subuh paling bagus beristighfar menjelang azan subuh. Mana dalilnya? Wabil as'arihum yastaghfirun. Menjelang azan subuh banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah. Makanya banyak kawan kita duduk di masjid, duduk dia. Kata Ustaz kan beristighfar, kok kenapa tidur? Itulah saking dalamnya perenungan. Apakah batal wudhu orang yang duduk sambil ngorok? Tidak, selama dia tidak telentang dan tak telungkup. Selama duduk maaf cakap pantatnya masih menempel ke lantai, tak batal. Tapi kalau telangkup dia kelupuk ke depan, batal. Atau telentang ke belakang, kelopak, batal. Atau bersandar ke tiang, batal. Selama tetap duduk tak batal. Mereng ke kanan tak batal, mereng kiri tak batal. Kalau sedang sembahyang ragu, batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Tidak batal. Sampai kapan? Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara. Au tajidarihan, atau kau cium bau. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau, barulah batal. Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Nah, oleh sebab itu maka ini salat istighfar sampai akhirnya azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Kenapa kau tak datang ke masjid tadi? Aku udah terbangun, terus mendengar suara lagu imamnya terlalu slow, jadi aku tidur balik. Disalahkan muazin. Memang orang kita ini selalu menyalahkan orang aja yang salah. Kenapa begitu? Dari kecil kita memang dididik menyalahkan orang. Beda orang kita sama orang barat. Orang barat kalau anaknya jatuh, yang dimarahi itu anaknya. Wake up, bangun, bangkit. Kalau orang kita enggak, kalau anaknya jatuh, lantai itu dipukul. Jahat. Itu maka prinsipnya selalu menyalahkan orang. Kalau orang barat enggak, wake up, bangun. Nanti kalau anak jatuh, jangan marah lagi lantai. Wake up, bangun. Begitu. Tak pula anak itu bangun. Apa wake up nih? Nah, lalu kemudian jangan salahkan muazzin. Tapi muazzin ni orangnya tak pemarah. Disalahkan dia tak marah. Besok dirubahnya lagunya. As-salatu khairum minan naum. Tak juga datang. Memang dasar tak mau ditunjuk ajar. Dia letak di belakang menyipak, dia letak di muka menanduk, dia letak di samping menyikut. Ini orang apa sapi? Kalau ada jamaah model begini, salah saja orang dia buatnya. Tenang, nanti Idul Adha kita semboleh ramai-ramai. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan dipraktekkan, nanti tangkap polisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunggu azan. Kalau ada muazin jangan bercakap, didengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil azim. Kalau ada kawan di sebelah ngajak cerita, jangan, diam aja. Gimana kabar anak saya? La haula wala quwata illa billahil azim. Sesudah itu tutup dengan as-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Habis itu kemudian barulah tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasiratal fadilah wasyarafat wal aliyatir rafi'ah wa ba'dallahumma maqam mahmudan lidzi wa'tah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau hafal, kalau tak hafal, siapa yang membaca doa wasilah, menjawab azan, ditutup doa wasilah, apa balasannya? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Layaklah dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang mendengar azan tadi semuanya menjawab dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah makanya muazin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Langsung ingat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi waktu muazin baca ayat itu, apa yang kau ingat? Tahu. Apa pula ingat tahu? Innallaha wa malaikatahu. Itu makanya dipahami ayat itu baik-baik. Yang penting dalam ayat itu 3. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Siapa yang tidak bersolawat dalam solat, batal solatnya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak sempat berselawat gara-gara apa? Berbunyi HP. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal. Makanya sebelum sholat tuh HP dimatikan. Biasanya ditulis di dinding, matikan HP. Kenapa di Masjid Agung tak ada tulisannya? Karena sudah mematikan HP semuanya. Tapi ada juga tanda. Tuh tanda. Gambar HP ada kali, gambar HP ada kali. Kebetulan yang dibuat gambar di situ Samsung kali. Pas ditanya, kok kenapa tak matikan? HP ku Oppo. Yang dilarang di situ Samsung. Itu sebagai contoh saja. Kebetulan yang membuat gambar digital printing itu tak dapatnya gambar lain. Itu maka tak boleh menyebut merek. Itu maka tak boleh menulis merek. Adapun rekaman ceramah saya ini, semua yang menyebut merek tolong disensor. Nanti bunyi ceramahnya tit. Makanya jangan pakai HP. Tit. Ada sensornya. Alhamdulillah subuh ini ceramah saya direkam. Ada yang merekam dari belakang. Yang bingung saya merekam dari belakang nih. Belakang Ustaz aja. Rupanya MP3 suara aja Pak Ustaz. Yang dari depan nih Masya Allah sampai 2, kamera 1, HP 1. Maksudnya kalau HP habis baterai, di atas tetap menyala. Selesai itu salat qabliyah subuh. Jangan sampai tinggal. Rakaatul fajri, 2 rakaat salat sunat fajar. Itulah dia qabliyah subuh. Samo, podo, sami mawon, same, no different, sawaun. Sama qabliyah subuh, salat sunat fajar. Bagi yang pakai usolli sunnatal fajri rak'ataini, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Ayatnya diatur Nabi. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahus samad. Makanya jamaah Muara Bungo pasti ingat saya setiap subuh. Kenapa? Allahus samad. Tapi jangan bayangkan saya, tak boleh. Gambar saya keliling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gambar. Yang ke-17 baru yang asli datang. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Tak boleh hidup, tak boleh sombong, tak boleh angkuh. Kalau naik perasaan kita, aku merasa tinggi, aku merasa hebat, maka katakan la haula wala quwata illa billah. Itu bukan punya saya, itu titipan Allah. Tu'izzu man tasha. Katakan la haula wala quwata illa billah.
Yang paling indah hidup ini adalah kalau menganggap semua ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya mobil mewah, tiba-tiba mobilnya ditabrak orang, dia tak marah. Kenapa tak marah? Ini titipan Allah. Apa saya marah? Titipan Allah tadi. Jamnya mahal, tiba-tiba hilang. Jam apa sudah hilang? Titipan Allah. Allah mau ambil. Istrinya meninggal. Bapak tak nangis, titipan Allah. Aku tak nangis, masih ada 3 titipannya lagi gitu. Tenang, jangan marah, jangan marah. Nah, saya paling takut kalau ibu-ibu ini marah merajuk balik dia. Ustaz ni asyik itu aja mau balik awak kan. Kalau saya serius betul nanti jamaah ini mengantuk. Jamaah sekalian. Nah, salat sunat qabliyah subuh sampai ke masjid, jam kita jam timer. Jam timer itu jam al-mubarak, pakai waktu. Menjelang iqamat nampak tinggal 2 menit, tit 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 tit, 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit sampai ke masjid. Solat apa nih? Kalau solat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah, tapi kalau solat qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktu tinggal 2 menit, solat apa? Qabliyah, jangan tahiyatul masjid. Nah, langsunglah usolli sunata subhi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selesai salam, jam itu tetap juga 2 menit 2 menit. Loh, rupanya kata pengurus mohon maaf, jam ini rusak. Makanya beli kalender waktu sholat setahun. Saya punya di rumah. Berapa harganya? 15.000 perak. Beli di kaki 5, tempel supaya kita tahu waktu sholat berubah-ubah. Bulan Januari lain, bulan April lain, bulan Desember lain, supaya jangan terjebak pada waktu. Nah, masuk ke masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Kalau kamu masuk masjid jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Sebelum sholat 2 rakaat jangan duduk. Itulah makanya kami tadi masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid dulu. Mengapa ini banyak yang tak mau duduk? Karena belum sholat sunat tahiyatul masjid. Bukan, mereka berdiri karena mau dapat pahala 2 kali lipat. Yang berdiri itu pahalanya 2 kali lipat, karena tegaknya lama. Termasuk saya 2 kali lipat. Siapa yang mau pahala 2 kali lipat? Berdirilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad mengatakan kalau waktu tinggal 2 menit, sholat sunat tahiyatul masjid tinggalkan, sholat qabliyah saja. Itu maksudnya kalau terlambat. Tapi kalau normal tetap 4 rakaat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setiap tempat sujud tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Setiap tempat sujud itu nanti akan bersaksi di padang mahsyar di akhirat. Inilah tempat sujud. Itulah mengapa orang habis sholat pindah tempat. Ada bapak-bapak berdua selesai pindah tempat. Ceng. Kenapa bapak itu pindah tempat? Entah, dari dulu begitu aja mereka berdua. Rupanya mau supaya makin banyak, apalagi di Masjidil Haram, apalagi di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Aqsa, tempat yang paling afdal dan utama. Maka banyak tempat pindah-pindah tempat. Makanya kalau mampir ke masjid, masjid di samping jalan raya, mau pergi ke Jambi, singgah ke masjid. Dari Muara Bungo mau ke masjid, singgah ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Ini banyak orang nanti catatannya di akhirat, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing, 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 kencing. Janganlah cuma buang air kecil. Salat sunat tahiyatul masjid, usolli sunat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah. Tak usah panjang-panjang ayatnya karena musafir mau pergi jauh. Wudu bagus, tajdidul wudu. Selama di dalam masjid ini, dari mulai masuk tadi sampai sekarang, sampai keluar, maka malaikat senantiasa mendoakan 2 doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampuni dia, maafkan dia, ampuni dia, maafkan dia, ampuni dia, maafkan dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Sampai kapan? Hatta yahdas, sampai wudunya batal. Au yansharif, atau dia keluar masjid. Sampai wudunya batal atau keluar masjid baru berhenti doa malaikat. Maka jangan keluar masjid. Andai pun bapak keluar karena darurat tak apa-apa, karena melimpah ruah. Dan jangan sampai batal wudu. Kalau masih bisa ditahan, tahan. Tapi kalau tak bisa ditahan, lepaskanlah.
Jangan sampai ditahan, saking kuatnya menahan sampai biru mukanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad, apa hukumnya solat menahan kentut Pak Ustadz? Makruh. Solatnya sah, perbuatan menahan kentut itu makruh. Jangan sampai ditahan, nanti orang salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahalazim. Orang selesai solat, Astagfirullah, dia enggak, Alhamdulillah. Nah, selesai itu barulah solat subuh. Kalau qabliyah subuh itu apa pahalanya Pak Ustaz? Rakaat al-fajri qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tak qabliyah subuh tadi, orang paling miskin karena kehilangan dunia dan seisinya. Walaupun kebun karetnya luas, walaupun kebun sawitnya banyak, sudah kehilangan dunia dan seisinya. Maka syarat mau kaya, solat sunat qabliyah subuh, dapat dunia dan seisinya. Alhamdulillah tadi kita sudah. Bagi yang belum, apa boleh buat? Boleh diganti selesai subuh. Satu-satunya qabliyah yang boleh diganti selesai solat adalah qabliyah subuh. Misalnya masuk ke masjid, muazin sedang iqamat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Selesai solat subuh qabliyah. Tapi kalau jamaah masjidnya sudah tahu, Masjid Agung Al-Mubarak, kalau ada orang solat setelah solat subuh, dia sudah tahu karena sudah ngaji. Solat apa dia tuh? Qabliyahnya tadi tak sempat. Tapi kalau masyarakat tak tahu, awak balik kampung bulan puasa, habis solat subuh tegak lagi, orang berbisik, apa dia tuh? ISIS. Mana ada ba'diyah subuh? Rupanya dia tak mengaji. Itulah enaknya punya kawan yang ngaji, punya suami ngaji, punya istri ngaji. Ini kenapa ibu-ibu ini bisa datang ramai ke masjid? Karena suaminya ikut. Suaminya ikut mengajak, suaminya yang bonceng. Suami itu yang mengajak kita ke masjid, diambilnya air, dibangunkannya istrinya, bangun. Nah, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru honeymoon kemarin, honeymoon bulan madu, dipecikannya air, wake up my darling, wake up my honey. Masya Allah, mereka pun berbonceng macam balik tahun 72 dulu, naik sepeda ontel ke masjid. Luar biasa. Bang, memang tak salah ayahku memilih engkau bang, padahal dulu yang datang naik mobil sedan banyak, tapi dipilihnya engkau, padahal kau datang naik kap 70 waktu itu. Memang kau imamku dunia akhirat. Maka kalian yang solehah, yang gadis, yang belum menikah, jangan cari laki jauh-jauh. Di mana dia? Di sekitar ini juga, tak jauh-jauh. Jangan cari yang kaya, jangan cari yang ganteng tapi tak sembayang, kayanya hilang, gantengnya lapuk lisut. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, rumah kami besar, mobil kami mewah, tapi tak ada nikmatnya kebahagiaan rumah tangga. Kenapa? Laki saya tak sholat Pak Ustadz, tidur sama babi hutan. Tengoklah yang ganteng-ganteng, yang bersih-bersih, datang sholat subuh berjamaah. Sedang subuhnya saja dia datang, padahal parkir jauh. Tadi saya tanya Pak Bupati, Pak, ini mobil ramai betul, pasar pagi apa? Enggak, orang sholat subuh Pak Ustaz. Masya Allah, melimpah ruah. Kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, itulah tanda Palestina tak lama lagi akan merdeka. Allahu Akbar. Dari mana pasukan itu datang? Dari Muara Bungo. Begitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimerdekakan oleh anak-anak kita dengan ekonomi yang mapan, dengan duit yang banyak. Solat berjamaah subuh sudah, tapi jangan lupa ada lagi yang sejalan dengan solat. Apa nama dia? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Solat berjamaah sudah, zakat berjamaah penting, bayarlah zakat. Di kabupaten tempat saya Riau ada namanya Kabupaten Siak Sri Indrapura, bekas kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Riau tua, lebih 300 tahun berkuasa di atas dunia. Zakatnya paling tinggi seprovinsi Riau. 1 tahun 10 miliar tahun 2015, 10 miliar.
Saya bawa cerita ini ke Aceh, diundang saya ke Maulabuh Aceh Barat, ceramah saya di Aceh. Kami di Riau, zakat kami 10 miliar tahun 2015. Selesai acara, makan sama panitia. Datang ketua basnya, Ustadz Somad, ya berapa tadi zakat kalian? 10. Kami 15 kata. Rupanya Aceh Barat 15 miliar. Perlu Basnas kita studi banding. Sejak itulah saya tak ada cerita Riau lagi. Dalam hati saya, Somad, sebelum ceramah tanya dulu. 10 miliar. Muara Bunga Ustaz dah tanya? Belum, saya tanya lagi. Nanti baru tahu pas sarapan pagi nanti. Ini ngeri-ngeri sedap juga nanti. Jangan-jangan Ustaz Somad tahu tak zakat kami berapa? Berapa? 20 M. 2 kali awak salah. Nah, potong atas. Potong atas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengeluarkan zakat. Kenapa zakat di Kabupaten Siak itu bisa 10 miliar? Potong atas. Orang Islam itu 2 potong, potong atas, potong bawah. Potong bawah itu bersunat, potong atas itu zakat. Kejam Islam itu. Potong atas 2,5%. Tanya kawan kita tetangga sebelah, berapa mereka bayar? 1/10. Tanya kawan-kawan kita, Pak Panjaitan, Huta Barat, Huta Ginjang, Raja Guguk, Sinambela, tanya dia, berapa potongan kalian itu? 1/10. 1/10 itu berapa? 10%. Kalau tidak bayar tidak akan dikremasi jenazahnya. Kalau tidak bayar tidak akan didoakan, dimisahkan oleh pendeta. Kenapa? Karena ini kewajiban agama. Saya tidak menista agama orang, saya hanya sekedar membandingkan. Bayar 1/10, 10%. Kita yang diminta cuma 2,5%. Kalau bergaji 4 juta, setiap sejuta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, hanya 100.000. Kalau setahun 1.200.000. Pak Ustadz, mana yang bagus saya bayar? Tiap bulan saya keluarkan 100.000 atau setahun 1.200.000? Keluarkan tiap bulan 100.000. Storkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Jangan tunggu setahun, karena kalau sudah setahun 1.200.000, setannya banyak. Kau mau kemana bro? Mau ke Basnas. Bayar apa? Bayar zakat. Berapa? 1.200.000. 1.200.000. Samsung baru 1.300.000. Masa dari dulu masih? Orang sekarang touch screen. Malah HP yang model baru tak perlu lagi dicari nama, tinggal buka aja. Ustadz Somad langsung keluar. Hebatnya. Oleh sebab itu kenapalah tak berzakat? Yang membuat orang tak berzakat bakhil. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari bakhil, namanya syuh. Apa namanya? Syuh. Shin ha. Syuh. Tapi kalau menyebut syuh ni gosok gigi dulu. Kalau tidak pingsan kawan. Apa ceramah Ustadz Somad tadi? Syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit syuh, fa ulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Apa beda bakhil sama syuh Ustadz Somad? Kita pergi ke rumah makan, makan bertiga, saya, bapak, kawan, makan bertiga. Selesai makan, tanya, Mbak, hitung 25.000, 25.000, 25.000, 75. Datang kawan, dikeluarkannya duit 25.000. Ini saya saja. Itu bakhil namanya. Orang yang hanya membayar perut dia saja, tak dipedulikannya perut orang, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi, ada. Pas giliran membayar, ayo kita bayar. Sebentar, sakit perut. Duit dia tak meleleh. Jangankan ke perut orang, perut dia pun tak mau dia bayar. Nah, itu ada model kawan-kawan macam itu. Ini kawan model ini kita doakan supaya cepat tobat, kalau tidak matilah dia cepat. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan membisikkan fakir, jangan kau berzakat nanti kau susah, jangan kau berzakat nanti kau miskin, jangan kau berzakat. Kebetulan saya sedang sosialisasi zakat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Datang satu bapak-bapak, saya nggak mau bayar zakat ke Basnas. Nanti kalau saya bayar zakat ke Basnas, orang yang selama ini saya kasih
nanti dia tak dapat lagi. Bapak ngasih dia berapa? 500.000, 500.000, 500.000, 500.000. Nanti kalau saya bayar zakat ke Basnas, dia tak dapat lagi. Kebetulan Pak Ketua Basnas ada di situ. Pak Ketua Basnas, ya. Kalau bapak ini membayar ke Basnas, yang selama ini dikasihnya dapat lagi? Dapat. Ditanya sama Ketua Basnas, bapak ngasih tetangga bapak berapa? 500.000. Bapak bayar zakat bapak ke kami akan kasih dia 1,5 juta. Bisa. Kenapa? Karena lebih banyak. Kita malam ini subuh ini ceramah semangat nih, kenapa? Karena ramai, semangat. Saya semangat nih karena ramai. Suara saya tak ada. Diminta jadi imam tadi tak bangkit, tapi menengok orang ramai ini bangkit balik. Andai jamaahnya cuma satu sop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita jaga. Nah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah marilah kita balik. Tapi sekarang saya sudah ceramah. Saya mulai ceramah 5:30. Sekarang sudah 6:30 kurang 10. 50 menit saya sudah ceramah tak terasa. Saya aja tegak tak terasa, apalagi yang duduk. Kenapa Ustadz ceramah di Muara Bungo ini tak terasa? Karena jamaahnya semuanya menengok. Coba kalau saya ceramah semua jamaah menengok lantai. Jamaah ini terbagi dua, satu menengok lantai, satu menengok langit. Tapi di Muara Bungo saya ceramah semuanya menatap, semuanya melotot. Anak-anak, bayangkan itu, anak-anak umur 12 tahun, umur 15 tahun, anak kecil bisa pula tahan mendengar ceramah subuh. Luar biasa. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, masih ada anak-anak sholat berjamaah, bersyukurlah. Masjid Agung Al-Mubarak 20 tahun akan datang masih tetap ramai sholat berjamaah. Tuh, tapi kalau di masjidmu tak lagi ada orang sholat berjamaah, isinya cuma orang-orang tua yang sudah diintai malaikat maut saja, maka alamat kapal akan tenggelam. Na'udzubillah. Masjid besar, kubahnya besar, lampunya megah dan mewah, lampu kristal mahal. Itulah mengapa lampu ini digantung pakai tali supaya orang tak bisa mencuri. Kalau dibuat di tiang dipanjat orang. Dibuat, masya Allah. Tapi yang stres bunuh diri jangan pulang gantung diri di sini. Cantik, megah, mewah. Masjid ini masya Allah, tabarakallah, cantik, besar, megah, mewah. Ini menunjukkan orang Muara Bungo duitnya banyak. Kalau tak ada duit mana bisa bangun masjid macam ini? Paling sebesar kandang kucing. Besar, megah, mewah, nyaman, adem, ayam, tentram. Tak perlu pakai AC. Masjid ini tak perlu pakai AC. Kenapa? Jendelanya banyak, angin kencang masuk, tapi tetap pakai jeruji besi, takut maling masuk. Apa yang diambilnya? Kotak wakaf. Luar biasa pencuri-pencuri sekarang. Tapi alhamdulillah, ini semua nikmat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya apa judul ceramah Ustaz Somad tadi, berjamaah solat dan berjamaah bayar zakat. Sekarang saya jawab pertanyaan. 4 botol dikasih, lengkap dengan merek badaknya. Tak bisa berlaku jurus Ustadz 600 ml. Istri saya berjualan jilbab, alhamdulillah, menggunakan patung untuk manusia. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Kalau jual baju ada patung, bisa dibuang kepalanya. Kalau pakai jilbab, ibu punya toko jual baju Melayu, itu boleh pakai kepalanya buang. Pakai jilbab cemana? Kasih patung tapi jangan lengkap, potong sampai sepinggang. Jadi patung boleh kalau sepotong. Ibu punya keramik Gucci, keramik mahal, gajah. Sayang Pak Ustadz, potong aja, tinggalkan belalainya aja, boleh. Innal malaikata, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah tu ada patung lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dipotong tak apa-apa. Potonglah patung itu, kasih pakai tiang di bawah, pasang jilbab. Wajahnya kalau bisa ditutup, jangan nampak, itu bagus. Tapi andai pun tak ditutup tak apa-apa. Untuk praktek peraga boleh. Boneka boleh, boneka anak-anak, boneka Upin Ipin, Spiderman, Batman, Wonder Woman, Cicakman, boleh.
Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau rumah ada patung, buang. Malaikat tak masuk. Yang tak masuk tuh malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Nah, Ustadz, saya ingin bertanya, di tempat saya sholat Jumat itu ada 3 masjid, boleh apa tidak? Padahal masjid yang satu masih lapang untuk menampung jamaah. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah sholat di satu kampung kalau masjidnya lebih daripada 1. Menurut mazhab Syafi'i. Kenapa di Mesir itu? Ini Masjid Al-Azhar, ini Masjid Husain. Antara Masjid Husain sama Masjid Azhar cuman jalan raya. Di sini masjid, di seberang masjid. Boleh. Kenapa? Penuh melimpah ruah. Maka jangan bangun banyak-banyak masjid kalau tidak ada sholat Jumat. Boleh? Boleh. Namanya apa? Masjid, bukan masjid jami'. Masjid yang ada sholat Jumatnya masjid jami'. Ini masjid jami' ini ada sholat Jumatnya. Kalau ada masjid sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tak ada sholat Jumatnya, namanya masjid. Masjid saja, masjid titik, masjid nggak ada apa-apanya. Masjid. Di tempat kita berubah menjadi surau, langgar, musola. Di Jawa langgar, orang Jawa dilanggar tak mati. Di Minangkabau, di Melayu surau, tempat kita musola. Kalau masuk surau, masuk langgar, masuk musola, tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan usoli sunatan tahiyatul langgar. Mohon doa agar selalu istiqomah dalam kebaikan dan dapat istri soleha. Hanya istri soleha. Nanti di akhir majelis kita berdoa, bukan menyanyi. Ustadz, mohon penjelasan tentang panggilan orang haji. Sudah haji, kota haji, ada penceramah yang tak membolehkan panggilan Pak Haji dan Ibu Haji. Ini penceramah tak pernah ke Mesir. Tanya Bang Ican. Di Mesir asal nampak orang tua, izak ya hak, izak ya hamil hak, izak ya hagah. Orang Mesir menyebut jim itu G. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Haj dipanggilnya hak, izak ya hak, izak ya hamil hak. Asal tua dipanggil haji, sama dengan kita. Pak Haji, sehat Pak Haji, sehat Pak Haji. Panggilan haji itu doa, panggilan haji itu kehormatan. Mudah-mudahan dia mendapat haji mabrur. Jadi inilah payahnya kalau penceramah tak pernah ke Mesir. Sombong Ustaz nih, bukan sombong. Belajar dulu, jangan mudah menghukumi. Haji, panggilan haji doa. Panggilan haji adalah doa. Bagi yang belum haji, mudah-mudahan dia berangkat haji. Amin. Bagi yang sudah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur ada perubahan. Ibu itu dulu Pak Ustaz tak mau berjilbab. Sesudah balik dari haji, alhamdulillah jilbabnya panjang, mantap. Bapak itu dulu orangnya pelit, tak mau berzakat. Sekarang setiap ada kotak sumbangan nyumbang. Berapa? 2000 perak. Bapak tuh Pak Ustaz sebelum berangkat haji bawa celana pendek aja. Sekarang tak bercelana sama sekali. Haji mabur namanya. Pak Ustaz, apa hukumnya membuat nama di kuburan? Misal Abdul Somad. Oh, nama saya tuh. Kata nenek-nenek kita dulu, kalau kita membuat nama di kuburan nanti dibaca Dajjal. Apa iya Pak Ustaz? Dajjal itu nanti datang, kerjanya 3. Ditunjuknya langit, ya sama imtiri, turun hujan. Ditunjuknya tanah, ya ardi umbuti, hai tanah, tumbuh tanaman, tumbuh. Dicarinya kubur, manalah kubur, bingung dia, tak ada namanya. Pas ada nama situ, Abdul Somad. Ditunjuknya, ya Abdul Somad, kum, hidup balik Abdul Somad, jumpa sama Dajjal, bisa hidup. Itulah yang ditakutkan tadi. Hadisnya tak ada. Hadisnya tak ada. Yang ada hadis dikatakan Dajjal bisa melakukan 3: menyuruh langit nurunkan hujan, menyuruh bumi numbuhkan tanaman, menyuruh mayat hidup lagi. Datang nenek datuk kita dulu, oh kalau begitu nanti dibacanya jenazah makam kita. Andai Ustadz mati nanti, apakah makam Ustadz akan dipasang batu? Ya, saya minta pasang aja batu, tapi tak usah keramik, mubazir. Keramik serahkan ke masjid, ke MDA, pasang aja batu. Kenapa dipasang batu? Karena makam sekarang kalau tak dipasang batu diambil developer buat perumahan. Dibuat nama
Kenapa dibuat nama? Kalau tak dibuat nama, anak cucu kita bingung mau ziarah kemana. Nanti mau bulan puasa, yang lain pergi ziarah. Kau ziarah kemana? Makam atukku hilang udah. Ada film Rano Karno, orang mau bulan puasa ziarah ke makam. Ini Benyamin sama anak cucunya ziarah ke lapangan golf, membaca Fatihah di lubang golf. Al-Fatihah. Kenapa? Makam sudah diambil, dibuat lapangan golf. Nah, jadi ini penting dibuat ini. Kenapa? Alasan darurat. Tolong jelaskan tentang syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Oh, ini kajinya mati lampu. Ini udah putih makrifat nih. Ada permata di dalam kerang, kerangnya di dalam air, airnya di dalam laut. Sampannya syariat, berenangnya tarikat, lautnya hakikat. Mutiara dalam kerang itu makrifat, tak bisa dipisahkan. Kalau ada orang mengatakan aku langsung saja ke makrifat, tak bisa. Kau mesti punya sampan, sampannya syariat, lautnya hakikat, berenangnya tarikat, mengambil kerang itu makrifat. Apa makrifat itu? Ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, apa makrifat itu Ghazali? Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati hamba. Salat, zakat, puasa, haji. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dulu kata guru kami, kata syekh kami, tak perlu kau ngaji macam-macam, ikuti saja yang diajarkan tuan guru. Salat yang benar, cara wudhu yang benar, puasa yang benar, haji yang benar. Kalau hatimu bersih, Allah akan menembakkan cahaya ke dalam hatimu, insyaallah. Amin. Itulah doa kita, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Jangan mengaku-ngaku dapat cahaya baru ikut tarekat 2 kali berzikir. Oh, Ustaz Somad, tadi malam begitu kami sedang tidur, nampakku badan biniku itu bercahaya Pak Ustaz. Pas pula mati lampu, bercahaya Pak Ustaz. Cahaya apa tu Pak Ustaz? Bini kau sedang buka HP. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Itulah mengapa saya ini selalu sehat. Kenapa? Doa jamaah sehat. Jika kita mendapatkan bonus dari perusahaan, sedangkan kita masih ada utang, bagusnya disedekahkan, zakat atau melunasi utang. Utangnya udah jatuh tempo apa belum? Kalau jatuh tempo kenapa dibayar? Kalau belum jatuh kenapa dibayar? Makanya ayat yang paling panjang ayat tentang utang. Buka Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Bu, saya minjam duit ibu, Bu. Berapa Pak Ustaz? 5 juta. Kapan bayar? 1 Mei. Apa? Maybe yes, maybe no. 1 Mei, tanggal 1 bulan 5. Tahunnya mesti jelas. Jangan buat 1 Mei, tahun tak jelas. 1 Mei 2000.